Ya, ini sesi press conference resmi sebelum pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain yang dilakukan Coach Sintayong. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita akan mengelaborasi beberapa poin yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Di sesi press conference tersebut, Coach STY didampingi oleh Kelvin Verdong. Verdong pun mengutarakan statement yang menarik untuk diulas. Tentu tak ketinggalan, kita juga akan mengupas apa saja yang disampaikan oleh pelatih Bahrain, Dragan Talajik, yang didampingi oleh seorang pemain yang bernama Amin Benadi. Kita masuk terlebih dahulu dari sisi Bahrain. Jadi, pelatih Bahrain, Dragan Talajik, katakan, kami berupaya mengembalikan kepercayaan diri para fans dan membuat mereka bahagia di pertandingan saat menghadapi timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Bahrain di pertandingan pertama saat menghadapi Australia, mereka berhasil mengalahkan Australia dengan skor akhir 0-1. Bahrain bermain oportunis, parkir bus, lebih banyak menunggu, kemudian memanfaatkan serangan balik. Australia mendominasi pertandingan tersebut, tetapi Australia tak mampu memanfaatkan momentum. Dan ya, momentum tersebut akhirnya dimiliki oleh Bahrain lewat serangan balik, lewat permainan cepat. Bahrain mampu menciptakan satu gol kemenangan. Nah, di pertandingan tersebut, Australia pun harus bermain dengan 10 pemain setelah wasit memberikan kartu merah akibat pelanggaran yang sangat amat keras. Dan pelajaran yang bisa dipetik oleh Indonesia saat Bahrain melawan Australia salah satunya bagaimana drama-drama yang dimainkan oleh pemain Bahrain plus tekanan dalam tanda petik yang dilakukan oleh pemain Bahrain kepada setiap keputusan yang diambil oleh wasit di atas lapangan. Oke, kemudian di pertandingan kedua yang dilakoni oleh Bahrain, nah Bahrain dihajar habis oleh Jepang di kandang mereka sendiri dengan skor akhir 0-5. Dari gaya permainan, dari formasi tak jauh berbeda saat apa yang ditampilkan oleh Bahrain ketika mengalahkan Australia. Ya, 4-4-2 melawan Jepang tetap diaplikasikan dan menjadi perbedaan yang sangat amat kentara bagaimana Jepang itu bermain sepak bola. Positioning play-nya sangat amat oke, pergerakan orang ketiga sangat amat prima, dan membuat pertahanan dari Bahrain sering unbalance, tidak rapat padu padat. Efeknya apa? Muncul ruang, muncul celah yang bisa dieksekusi oleh pemain Jepang. Dan kita pun harus fair, teman-teman. Jika kita bandingkan skuad Jepang dengan Bahrain, itu jauh banget lebih unggul, lebih proper skuad Jepang. Dan pada sesi press con sebelum pertandingan ini kembali dimention oleh pelatih Bahrain, 3 negara yang sangat amat oke bagi pelatih Bahrain. Ada Jepang, ada Arab Saudi, ada Australia. Ini kan ya negara-negara langganan Piala Dunia. Dan ditambahkan oleh pelatih Bahrain tanpa mengurangi rasa hormat juga tentunya kepada Cina, kepada timnas Indonesia, yaitu sifat yang normatif ya. Jadi nggak heran kita kembali ke konteks apa yang disampaikan oleh pelatih Bahrain ketika kalah di kandang menghadapi Jepang. Tentu pelatih Bahrain ingin nih mengembalikan kepercayaan fans dan membuat fans itu bahagia nantinya ketika menghadapi timnas Indonesia. Kemudian ditambahkan oleh pelatih Bahrain, kita menghormati semua tim tapi tidak takut pada siapapun. Nah, ya, dengan skuad yang dimiliki timnas Indonesia, teman-teman, ini kan menjadi sorotan yang diamati oleh pelatih Bahrain yang memunculkan stigmatisasi pemain-pemain skuad tim nasional Indonesia ini skuad internasional. Meskipun diisi banyak pemain Eropa, kembali dipertegas oleh pelatih Bahrain, kami tidak takut. Nah, ini penting ya teman-teman, bagaimana menciptakan rasa optimisme kepada pemain-pemain, memunculkan rasa semangat kepada pemain. Nah, ini sebenarnya seperti anomali ataupun hal yang berbeda 180 derajat, teman-teman. Saat sebelum-sebelumnya lawan menghadapi timnas Indonesia itu ya
mungkin nggak begitu dipandang timnas Indonesia levelnya, skuadnya teman-teman, dan membuat skuad timnas Indonesia pun under pressure ataupun takut sebelum bertanding. Itu kan sering disampaikan oleh Coach Sintayong. Nah sekarang ini posisinya berbeda kan, confidence banget timnas kita, percaya tinggi, percaya diri yang sangat amat tinggi teman-teman, dan itu juga disoroti oleh Pak Erick Thohir kan, melihat bagaimana confidence nih pemain-pemain kita. Dan ya sekarang rasa takut sebelum pertandingan itu mulai muncul nih dari lawan-lawan yang menghadapi timnas Indonesia. Nah, sekali lagi bagi seorang pelatih tentu kan harus bisa memberikan motivasi untuk jangan takut. Nah, apakah Bahrain takut sebelum bertanding melawan timnas Indonesia? Nah, di media-media Bahrain sebelum aku membuat video ini teman-teman, banyak bermunculan seperti itu, netizen-netizen mereka, bagaimana skuad timnas Indonesia sangat amat luar biasa, diisi oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa. Dan jadi ini menarik aja sih ya, tapi ini nggak menjadi sebuah kerugian ya tentu ya bagi timnas Indonesia. Kita jangan terlalu percaya diri juga, nanti terlalu overconfidence malah membuat pemain kita tidak prima tampil di atas lapangan. Oke, kita masuk poin ketiga dari Dragan Talajic. Jadi ia sampaikan, saya tidak begitu senang dengan partisipasi, dengan kontribusi beberapa pemain sebagai pemain utama yang berasal dari liga teman-teman. Tapi kami percaya diri pada setiap pemain dan persiapan kami sempurna. Dan kami memiliki tim yang terorganisir di depan. Dan seperti yang saya katakan, di setiap pertandingan kita memikirkan satu hal, yaitu menang. Ya, namanya juga seorang pelatih melihat beberapa pemain yang tidak menampilkan permainan prima, tentu ya itu menjadi bahan evaluasi ya, bahan bagaimana pelatih tersebut melakukan komunikasi terhadap pemain, apa yang salah, apa yang menjadi persoalan. Dan bagi seorang pelatih untuk menghadapi laga-laga penting seperti ini ya harus ya bisa secepat mungkin, semaksimal mungkin mengeluarkan yang namanya potensi agar kembali ke posisi puncaknya, ke posisi primanya. Kemudian pemain yang mendampingi pelatih Bahrain juga melontarkan statement, hasil terbaru kami di Bahrain tidak memuaskan saat menghadapi Jepang, tapi kami ingin menyelesaikan masalah ini dan senang bermain di kandang sendiri dan memberikan kebahagiaan, rasa senang terhadap fans kami. Ini tak jauh berbeda seperti statement yang disampaikan oleh pelatih Bahrain, bagaimana kembali menyenangkan fans teman-teman. Dan poin terakhir yang aku catat disampaikan oleh pelatih Bahrain, kami bercita-cita untuk mencapai 3 poin, mendapatkan 3 poin penting dalam perjalanan kami di babak kualifikasi Piala Dunia. Kami memainkan pertandingan melawan tim yang terorganisir dan sangat amat dihormati, yang hanya kebobolan 1 gol dari 2 pertandingan sudah dilakoni. Dukungan supporter Bahrain sangat penting dalam pertandingan ini, dan kami berharap mereka akan hadir dalam jumlah besar besok. Dan ya itu ditegaskan ya bagaimana keinginan dari pelatih Bahrain untuk memenangkan pertandingan, dan bagaimana pelatih Bahrain menganalisa timnas Indonesia, menyebutkan tim yang terorganisir. Ini pun hampir banyak ya pelatih-pelatih negara-negara yang menghadapi timnas Indonesia menyebutkan tim nasional Indonesia itu terorganisir dari sisi defensif, kemudian melakukan serangan balik. Ya nggak heran lah ya teman-teman ya. Dan ketika kita bicara supporter Bahrain, mereka pun mendapatkan sebuah sanksi ya dari FIFA karena mengganggu pertandingan saat Bahrain melawan Jepang. Supporter Bahrain melakukan gangguan dengan meleser ya pemain Jepang ya, meskipun tidak berujung begitu banyak, tapi ini tentu menjadi sebuah konsensus penting untuk timnas Indonesia. Aku jadi teringat aja flashback saat beberapa tahun yang lalu timnas Indonesia main di GBK, di laser-laser, bukan di GBK, di Bukit Jalil kalau aku nggak salah, di laser-laser yang ujungnya tidak mengenakan.
Oke, kita bergeser ke timnas Indonesia teman-teman. Ini aku ringkas ya beberapa poin yang yang menarik lah ya. Energi dan antusiasme para pemain sangat tinggi dalam latihan. Ini perihal confidence tadi, rasa percaya diri yang kita bahas teman-teman. Dan kami siap dan menyadari bahwa Bahrain adalah tim yang mencoba melakukan dominasi, ataupun bahwa Bahrain adalah tim yang patut diperhitungkan terlepas dari kekalahan menghadapi Jepang. Dan perihal kekalahan 10 gol yang pernah dialami oleh timnas Indonesia itu terjadi di masa lalu. Nah, perihal sejarah yang pernah diderita oleh timnas Indonesia kalah melawan Bahrain dengan skor 10-0, Coach Sintayong sebenarnya sudah membahas di luar sesi press con ini teman-teman. Pertama terkejut ya, melongo Coach Sintayong teman-teman mendengar kekalahan tersebut, dan Coach Sintayong lebih mau fokus terhadap permainan timnas Indonesia daripada berbicara soal dendam-dendaman. Nah, jadi aku pikir itu hal yang lebih bagus ya teman-teman, bagaimana kita fokus sekarang ini untuk memperbaiki atribut mikrotaktik ataupun meningkatkan mikrotaktik apa yang harus dilakukan, daripada memikirkan ya harus melakukan balas dendam balik nih. Nah, ketika kita memikirkan hal tersebut, maka akan bisa nantinya mempengaruhi konstelasi ataupun irama permainan timnas Indonesia di atas lapangan. Jadi itu good point dari Coach Sintayong teman-teman. Kemudian Coach Sintayong juga katakan ini perihal dari Martin Vaz. Martin Vaz 100% dia akan bermain melawan Bahrain. Nah, ini poin penting juga. Kenapa? Karena saat kita menghadapi Arab Saudi, saat kita menghadapi Australia, ketidakbobolan lini pertahanan timnas Indonesia itu sangat amat besar kontribusi dari shape penyelamatan yang dilakukan oleh Martin Vaz. Dan nggak heran Martin Vaz pun di pertandingan yang sudah dilakoni oleh timnas Indonesia menjadi man of the match. Ya tentu kita nggak tahu dinamika yang terjadi nantinya ketika pertandingan mau berlangsung ya teman-teman, tetapi lewat sesi press con tersebut Coach Sintayong menyampaikan hal demikian, 100% Martin Vaz akan bermain. Menyenangkan, kabar yang indah teman-teman di saat timnas kita terus semakin berkembang. Nah, pemain yang mendampingi Coach STY yaitu Kelvin Verdong menyampaikan, ini menarik sih aku pikir ya teman-teman. Yang pertama lah ya, kami siap bertarung dan penuh semangat posisi kami berkembang baik akhir-akhir ini, dan kami tidak khawatir dengan periode pengumpulan yang singkat. Nah, kita fokus ke statement periode pengumpulan yang singkat. Nah, dengan banyaknya pemain-pemain timnas kita yang merasakan gemblengan di Eropa, ini tentu membantu timnas Indonesia dari pengumpulan periode yang singkat. Nah, di Eropa, timnas mereka itu nggak lama-lama kumpul, pendek aja. TC jangka pendek, kemudian dipanggil, mereka bisa langsung tune in, karena pembinaan ekosistem sepak bola mereka sudah benar. Sedangkan kita beberapa waktu yang lalu perlu TC yang panjang teman-teman. Ya, walaupun aku melihat di posisi sekarang masih diperlukan juga di beberapa elemen teman-teman. Kita sering melihat timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu ketika singkat diketemukan itu permainan di atas lapangan ketika pertandingan asli berlangsung nggak tune in. Nah, dengan pemain-pemain yang berkualitas tinggi, ya harapan kita itu bisa dieliminasi, bisa ditekan teman-teman, walaupun ada beberapa pertandingan yang dilakoni oleh timnas Indonesia dengan skuad yang berkualitas sekarang ini tidak begitu ataupun belum begitu prima juga. Dan ditambahkan oleh Kelvin Verdong teman-teman, sepak bola Indonesia tengah berkembang, kita juga punya tim bagus yang memiliki kualitas tinggi. Alasan itu kita belum kalah. Ini menyoroti bagaimana timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia ini solid tampil teman-teman, disebut oleh Kelvin Verdong. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kualitas yang tinggi dari skuad timnas Indonesia kita. Ya, mungkin itulah dia teman-teman beberapa poin-poin penting, baik itu dari Bahrain, baik itu dari timnas Indonesia yang aku himpun ya teman-teman. Sebenarnya ada beberapa poin lagi, tentu bisa sampai 1 jam. Ini aku ringkas saja tanpa menghilangkan substansi dari apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong lainnya ataupun pelatih Bahrain lainnya. Oke, sampai di sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.